Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imar Penandara Bode. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS organisasi manajemen perusahaan. Oke, yang pertama itu ada organisasi. Jadi, apa itu organisasi? Oke, organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional, serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Selanjutnya itu ada manajemen. Manajemen ini adalah penggunaan sumber daya yang efektif untuk mencapai sasaran, yang dimana pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Hubungan organisasi dan manajemen ini adalah sangat berkaitan karena dalam suatu organisasi dibutuhkan suatu manajemen. Karena untuk mencapai tujuan dari dibuatnya organisasi tersebut, manajemenlah yang mengatur berjalannya atau terlaksananya tujuan dari organisasi tersebut. Misal dalam organisasi biasanya kita dibuat tujuan mengapa organisasi ini dibuat, lalu dibuatlah struktur organisasinya. Setelah itu disinilah tugas manajemen untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan para anggota sesuai bagiannya masing-masing. Tujuan manajemen ada beberapa. Yang pertama itu ada mendapatkan hasil yang maksimal dengan upaya minimum. Manajemen pada dasarnya berkaitan dengan berpikir dan memanfaatkan sumber daya manusia, material, dan keuangan sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan kombinasi yang terbaik. Kombinasi ini menghasilkan pengurangan berbagai biaya. Yang kedua itu ada meningkatkan efisiensi faktor-faktor produksi. Melalui pemanfaatan berbagai faktor produksi yang tepat, efisiensinya dapat ditingkatkan hingga taraf yang dapat diperoleh dengan mengurangi pembusukan, pemborosan, dan semua jenis kerusakan yang ada giliran mengarah pada penghematan waktu, usaha, dan uang yang penting untuk pertumbuhan dan kemakmuran perusahaan. Yang ketiga ada kesejahteraan maksimum untuk pimpinan dan karyawan. Manajemen itu memastikan kelancaran dan terkoordinasi fungsi perusahaan ini pada gilirannya membantu dalam memberikan manfaat maksimum kepada karyawan dalam bentuk kondisi kerja yang baik, sistem upah yang sesuai, rencana intensif di satu sisi, dan keuntungan yang lebih tinggi bagi pemimpin di sisi lain. Oke, selanjutnya itu ada manfaat manajemen. Jadi manfaat yang pertama itu membantu dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan mendefinisikan tujuan organisasi dengan jelas dan tidak ada pemborosan waktu, uang, dan usaha, manajemen mengubah sumber daya manusia, mesin, uang, dan lain-lain yang tidak terorganisir menjadi perusahaan yang bermanfaat. Yang kedua itu ada pemanfaatan sumber daya yang optimal. Jadi manajemen ini menggunakan sumber daya fisik dan manusia secara produktif. Ini mengarah kepada kemanjuran dalam manajemen. Jadi manajemen itu menyediakan pemanfaatan maksimum sumber daya langka dengan memilih penggunaan alternatif terbaik di industri di berbagai penggunaan. Yang ketiga itu mengurangi biaya. Jadi manfaat manajemen ini dapat mengurangi biaya. Jadi ini dapat menghasilkan hasil yang maksimal melalui input minimum dengan perencanaan yang tepat dengan menggunakan input minimum dan mendapatkan output yang maksimum. Jadi manajemen ini menggunakan sumber daya fisik, manusia, dan keuangan sedemikian rupa sehingga menghasilkan kombinasi terbaik. Ini membantu dalam pengurangan biaya. Oke, selanjutnya itu untuk mencapai sesuatu tujuan dalam organisasi, jelaskan bagaimana proses manajemen dijalankan. Oke, jadi proses manajemen itu dalam suatu organisasi atau perusahaan itu ada 4. Jadi yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Jadi perencanaan ini adalah proses untuk menentukan tujuan yang dicapai serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Melalui perencanaan, seorang manajer mengidentifikasi hasil kerja yang diinginkan serta mengidentifikasi cara-cara untuk mencapainya. Kemudian dari tujuan tersebut, maka orang-orang di dalamnya mesti membuat strategi dalam mencapai tujuan tersebut dan dapat mengembangkan suatu rencana aktivitas suatu kerja organisasi. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Jadi pengorganisasian ini adalah proses pemberian tugas, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Yang ketiga ada actuating atau pengarahan atau kepemimpinan. Jadi kepemimpinan adalah proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan supaya bekerja giat serta membimbing mereka melaksanakan dalam mencapai tujuan.
Dengan kepemimpinan, manajer menciptakan komitmen, mendorong usaha-usaha yang mendukung tercapainya tujuan, serta mempengaruhi para karyawan supaya melakukan yang terbaik untuk kepentingan organisasi. Yang keempat yaitu ada controlling atau pengawasan pengendalian. Jadi pengendalian ini adalah proses pengukuran kinerja, membandingkan antara hasil sesungguhnya dengan rencana serta mengambil tindakan pembentulan yang diperlukan. Melalui pengendalian inilah manajer itu melakukan kontak secara aktif dengan apa yang dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis struktur organisasi. Oke, yang pertama itu bentuk struktur organisasi garis. Jadi bentuk struktur organisasi garis ini ada beberapa kelebihan. Yang pertama itu kesatuan asas komando oleh pimpinan sehingga tidak ada simpang siur pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan organisasi itu berjalan dengan cepat. Yang ketiga itu pengawasan terhadap kegiatan bawahan dapat dilakukan secara langsung. Yang keempat itu koordinasi mudah dilakukan. Selanjutnya itu solidaritas pada setiap anggota organisasi. Selanjutnya disiplin kerja sangat baik karena dapat dipantau secara langsung. Untuk kekurangannya itu yang pertama itu ada peluang untuk pemimpin bertindak secara otoriter. Kedua, masa depan organisasi bergantung pada kemampuan pimpinan dalam menetapkan keputusan dan kebijakan karena pengendalian yang ada di tangan pemimpin sepenuhnya. Yang ketiga itu tujuan pribadi pimpinan seringkali mengatasnamakan tujuan organisasi. Yang keempat itu organisasi itu sangat bergantung pada pimpinan. Dan yang terakhir itu ada pengembangan diri bawahan kurang mendapatkan perhatian karena jarang diikut sertakan dalam perencanaan dan pengambilan tugas. Selanjutnya itu ada bentuk struktur organisasi fungsional. Yang pertama kelebihannya itu ada spesialisasi karyawan dapat berkembang secara optimal. Yang kedua itu meningkatkan produktivitas organisasi. Yang ketiga itu atasan hanya perlu berfokus pada koordinasi, sedangkan performa spesialis itu sudah dipegang oleh bawahannya. Untuk kekurangannya itu ada bawahan sulit menempatkan prioritas karena mendapatkan perintah dari beberapa alasan. Yang kedua itu bawahan mudah bosan karena hanya terus mengerjakan pekerjaan spesialisnya saja. Selanjutnya itu ada level manajemen. Jadi di sini level manajemen ada 3. Yang pertama itu manajemen puncak, kedua manajemen menengah, yang ketiga itu manajemen bawah. Yang pertama itu level manajemen puncak. Jadi level manajemen puncak ini dipegang oleh CEO. Jadi CEO ini memiliki tugas dan kewajiban untuk membuat berbagai kebijakan strategis untuk jangka panjang dan sifatnya pekerjaannya itu lebih kepada tugas manajerial. Yang kedua itu manajemen menengah. Jadi manajemen menengah ini tuh dipegang oleh manajer divisi. Jadi manajer ini memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan yang taktis. Yang ketiga itu manajemen bawah. Manajemen bawah ini dipegang oleh supervisor dan mandor yang bertugas untuk memberikan arahan pekerjaan operasional kepada pelaksanaan berdasarkan perencanaan yang dibuat oleh para manajer tingkat atas. Oke, selanjutnya itu ada proses rekrutmen, seleksi, penempatan, dan pengembangan sumber daya manusia yang baik. Oke, jadi ini prosesnya. Yang pertama itu ada menganalisis kebutuhan posisi dan posisi. Jadi perusahaan itu harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Jika karyawan lama tidak dapat segera mendapatkan bantuan, beban kerja yang meningkat akan menurun. Yang kedua itu adalah merencanakan proses rekrutmen. Jadi proses rekrutmen itu selanjutnya adalah perusahaan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan. Tuliskan deskripsi perusahaan, kualifikasinya itu apa, pengalaman yang dibutuhkan, dan menentukan di mana menempatkan iklan pekerjaan di media cetak atau online. Selain itu juga jangan lupa untuk mengidentifikasikan tanggung jawab pekerja dari tim pengembangan sumber daya manusia, memantau proses dan mengklarifikasikan pelamar, melakukan wawancara, dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan kerja. Yang ketiga itu adalah pasang lowongan. Jadi tim pengembang sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman internal terhadap lowongan kerja baru untuk mendapatkan lowongan kerja dari sumber daya manusia yang ada. Kemudian memilih menyedia menerbitkan iklan lowongan kerja seperti media cetak atau media online,
memiliki pangsa pasar pembaca yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat itu memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Jadi dengan iklan pekerjaan yang efektif, lamaran pekerjaan akan segera tiba. Sebelumnya pastikan tim pengemban sudah menyiapkan kriteria seleksi untuk membantu eliminasi jika pelamar itu terlalu banyak. Pertanyaan yang ketujuh, itu budaya organisasi adalah suatu norma dan nilai-nilai perilaku yang berlaku bagi seluruh anggota organisasi dan juga digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku di dalam organisasi atau perusahaan. Jadi budaya organisasi sebagai karakteristik pada suatu organisasi kemudian menjadi pedoman bagi organisasi dengan cara yang membedakannya dengan organisasi lain. Selain itu, budaya organisasi itu dapat didefinisikan secara sederhana seperti bagaimana hal-hal tersebut diselesaikan. Budaya organisasi melibatkan sekumpulan pengalaman, harapan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang kemudian tercermin dalam perilaku anggota, filosofi, pengalaman, kerjaan internal, interaksi dengan lingkungan luar organisasi, hingga harapan-harapannya untuk masa depan. Selanjutnya itu, mengapa budaya organisasi itu penting. Jadi yang pertama itu ada mengidentifikasikan identitas internal dan eksternal organisasi. Budaya organisasi akan menentukan bagaimana karyawan atau semua anggota organisasi melakukan pekerjaannya. Tidak hanya itu, budaya organisasi juga menentukan cara berinteraksi satu sama lain juga dengan dunia luar, khususnya itu pelanggan, mitra, pemasok, media, dan semua pemangku kepentingan. Yang kedua itu organisasi adalah tentang menjalankan nilai inti organisasi. Jadi budaya dapat menjadi cerminan nilai inti perusahaan. Cara Anda menjalankan bisnis, mengelola alur kerja, berinteraksi sebagai tim, dan memperlakukan pelanggan Anda semua menambah pengalaman yang harus memperlihatkan siapa Anda dalam sebuah organisasi. Yang ketiga itu membuat karyawan menjadi pendukung organisasi. Salah satu keuntungan terbesar dari budaya organisasi yang kuat adalah memiliki kekuatan untuk mengubah karyawan menjadi pendukung. Karyawan akan menginginkan lebih dari sekedar gaji tetap dan tunjangan yang baik. Mereka ingin merasa apa yang mereka lakukan itu lebih bermakna. Yang keempat itu mempertahankan orang yang terbaik. Jadi seharusnya tidak menginginkan bahwa karyawan mereka merasa mereka adalah bagian dari komunitas dan bukan sebagai roda penggerak, lebih cenderung tetap bekerja di perusahaan. Selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan. Jadi yang pertama itu kepemimpinan demokratis. Jadi kepemimpinan demokratis ini adalah kepemimpinan yang dimana seorang pemimpin itu mendelegasikan otoritasnya dan mengajak para pengikutnya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Jadi seorang pemimpin yang demokratis ini merupakan seorang pendengar yang baik bagi para pengikutnya dan seorang pekerja tim yang baik. Yang kedua itu ada kepemimpinan otokratis. Jadi kepemimpinan otokratis ini adalah suatu gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin itu memiliki kekuasaan yang absolut dan tanggung jawab dalam memimpin timnya. Jadi seorang pemimpin yang autokratis ini memimpin dengan memberikan perintah kepada anggotanya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis gaya kepemimpinan, kelebihan serta kekurangannya. Jadi yang pertama itu ada gaya pemimpinan otoriter. Jadi tipe kepemimpinan ini itu umumnya tuh terpusat pada bos yang menjadi pemegang kekuasaan, mulai dari peraturan, prosedur, dan maupun membuat keputusan. Dalam gaya kepemimpinan ini ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan yang pertama itu dapat mengambilkan keputusan dengan cepat karena bersifat satu arah saja, dan yang kedua itu memiliki sifat tegas dan tidak segan-segan menegur karyawan jika melakukan kesalahan yang terjadi. Kekurangannya itu menghadirkan suasana yang kaku karena adanya sifat keras dari pemimpin. Yang kedua itu besarnya peluang untuk terjadi keluhan dan pengunduran diri karena rasa tidak nyaman. Selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan delegatif. Jadi gaya delegatif ini adalah pemimpin yang memberikan wewenang bagi anggotanya untuk mengambil keputusan dan hanya bisa dijalankan oleh orang-orang tertentu. Di sini ada kelebihannya. Yang pertama itu cocok memimpin grup atau individu dengan motivasi yang tinggi, memberikan rasa kepercayaan yang tinggi kepada karyawan. Untuk kekurangannya itu, yang pertama itu tidak ada arahan langsung. Yang kedua itu sulit dipraktekkan bagi mereka yang kurang bertanggung jawab.
Sekian dari saya, bila ada kesalahan dan kekurangan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.